Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada saat ini, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami lakukan dimanapun kami berada. Mampukan kami dan kuatkan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop tempat kudus di bumi dan di sorga. Ayatnya yang ke-23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian jangan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Ibrani dengan tuntunan tema Yesus mati, tak ada penghakiman lagi. Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah berkenan membenarkan dan berdamai dengan kita manusia berdosa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan konsekuensi dari semua hal ini tentu tidak akan ada lagi penghakiman atas kita. Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah ketika tidak ada lagi ruang pengadilan, tidak ada lagi ruang penghakiman, lalu saat ini jika kita masih dan terus melakukan dosa, apakah penghakiman tidak terjadi atas kita? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman Kristen, keselamatan berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Kita semua telah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Di semua tahap dan masa itu kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Tetapi, pernahkah Bapak mau berpikir, apakah Kristus, Tuhan kita, mati secara berulang kali? Tentu tidak. Kematiannya berlaku satu kali untuk selamanya. Segala sesuatu yang menjadi hutang dosa kita dibayar dan dilunasi satu kali untuk selama-lamanya, untuk masa lalu, masa kini, dan yang masa akan datang. Masa kini, kematian Kristus yang menyelamatkan dijamin oleh Roh Kudus secara bertahap. Roh Kudus menguduskan kita agar lepas dari segala ikatan kecemaran dosa sampai pada kedatangan Kristus. Jika kita diselamatkan, hal itu semata-mata didasarkan pada kuasa darah-Nya. Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan segala keselamatan bagi setiap kita yang menanti Dia. Dosa sudah disalahkan sekali untuk selama-lamanya. Selamat merenungkan dan selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Biarlah dengan kematian Kristus kita semua dapat mengingat dan memaknai dengan lebih baik pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, dan kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Mama Saudara semua. Tuhan memberkati kita semua.